Kita masuk ke bagian 32 masih di sudut pandang Rafka. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah, sebuah kisah dari Kak Aisyah Z Shakila, rahasia di balik rumah kontrakan. Bagian 33, sudut pandang Rafka. Pagi yang seharusnya ia mengantarku hingga depan pintu. Tapi jangankan mengantar, bahkan ia tak mau bangun dari tempat tidur. Selain untuk sholat, makan pun ia tak mau. Aku mengajaknya ke rumah bapak. Biasanya ia tak akan menolak, tapi kali ini Ica tak mau dan masih menyelimuti diri di tempat tidur. Cuaca yang mulai masuk musim penghujan. Selain membawa jas hujan, aku juga selalu berjaga membawa payung lipat yang sengaja disimpan di dalam jok. Akan tetapi, payung lipat yang biasa aku bawa tak ada di tempatnya. Biasa digantung di luar. Hanya ada beberapa payung yang ukurannya besar saja. Tak jadi membawa payung, cukuplah jas hujan. Aku pun berangkat tanpa melihat senyum istriku. Hal yang cukup mengejutkan. Ketika pulang, Ica malah membahas tentang perempuan yang bernama Kenanga. Sedikit cekcok karena bicaranya sudah sangat jauh dan menyimpang. Ia memintaku menikahi Kenanga. Padahal baru beberapa hari lalu ia merasa cemburu dengan kehadiran perempuan itu. Sekarang aku yakin kalau ada yang tak beres dengan istriku. Ia marah dan tak mau disentuh. Didekati saja ia menolak. Lebih menyakitkan ketika mendengar dia menyebut nama Rafiq. Bahkan tak segan berkata menyesal menikah denganku. Mengatakan pula kalau perpisahannya dengan Rafiq adalah ulahku. Tak tertahan lagi rasa perih yang menyerang kalbu. Tak sangka kata itu akan terlontar juga dari mulutnya. Entah dia sadar atau tidak, hatiku tersayat. Yang, antar ke rumah bapak ya, ajakku. Berharap ia mau. Aku juga ingin membahas ini dengan mertua. Beliau pasti tahu penyebab anaknya yang berubah aneh. Aku tak mampu menghadapinya sendiri. Jika orang lain yang bicara meracau, aku tak masalah. Tapi ini istriku sendiri yang begitu aku sayang. Mengatakan menyesal menikah denganku. Namun, Ica menolak ajakanku pergi ke rumah orang tuanya. Aku juga harus berangkat kerja. Tadi siang di pabrik aku menelpon Diar dan meminta bapak agar datang untuk melihat keadaan Ica yang sudah sangat lain dari biasanya. Adik istriku itu pun mengiyakan dan berkata nanti akan datang ke rumah sepulang dagang. Aku mengusap wajah, mengingat semua kejadian yang membuat salah paham itu. Menatap pintu kamar kami, tempat berkasih dan bercanda. Kini kamar itu tertutup. Pasti Ica mengunci diri lagi tak ingin bertemu denganku. Mertuaku juga belum datang. Setelah pagi berpesan pada Diar mungkin mereka belum pulang dagang. Lunglai aku bangkit dan melenggang menuju kamar. Membuka pintu ternyata tak dikunci. Berharap kali ini aku bisa membujuknya. Kamar gelap. Ica tak membuka tirai. Mendekat ke tempat tidur dan mengusap Ica yang menutup diri dengan selimut. Sayang, bangun, makan dulu. Kita nginep di rumah bapak ya sayang, rayuku. Marahnya yang berlebihan membuatku yakin kalau Ica terkena ajian sihir. Aku selalu memintanya agar selalu membaca ayat yang diberikan abah guru. Tapi tampaknya ia tengah apes, lengah, atau bisa disebut teis diri. Ada yang aneh, aku menyibak selimut. Mataku terbeliak saat kulihat di dalam selimut itu bukan Ica, tapi bantal yang ditumpuk dan sengaja ditutup selimut. Astagfirullah, Ica kemana? Waktu seakan berhenti berdetak. Aku mematung menatap ranjang yang kosong. Masih belum berburuk sangka. Bangkit dan berlari ke dapur. Tapi tak ada di sana. Aku buka pintu kamar mandi. Di sana juga kosong. Rumah bapak. Itu yang pertama terlintas jika Ica tak ada di rumah. Aku tahu ini bukan sikap istriku. Selalunya ia meminta izin kemanapun ia akan pergi. Tanpa peduli lelahnya badan. Tak peduli perihnya perut menahan lapar. Yang aku pikirkan adalah istri yang sangat aku cinta. Berharap dugaanku benar bahwa dia ada di rumah orang tuanya. Tidak, aku tak akan pernah marah.
Rasa kasihku sudah tercurah untuknya hingga tak menyisakan celah untuk kumarah atau membenci. Akan kutemui dan kupeluk erat hingga dia kembali dalam dekapan. Kuhidupkan mesin motor yang masih terparkir di depan dan memacunya dengan kecepatan tinggi. Tujuanku hanya ingin segera bertemu dengannya, dengan dia yang selama ini membersamai. Rintik hujan yang mulai membasahi tubuh tak kuhiraukan. Semakin kencang mereda air yang turun dari langit yang makin lama semakin deras. Terkadang diri merasa gagal, tak mampu membentengi istri dari buayan sihir dan kedengkian orang. Iya, pikiranku mengatakan kalau Ica terkena sihir kenanga, hingga ia bicara mengizinkan aku menikahi perempuan itu. Padahal jelas sebelumnya dia begitu cemburu. Sadar bahwa ini ujian, tapi tak kuat jika harus terpisah jarak dan raga. Aku sampai di pekarangan rumah mertua. Terlihat laki-laki yang kuhormati itu tengah duduk di amben bersama Diar. Tanpa memarkir motor dengan benar, bergegas menghampiri mereka. Tak peduli motor yang tergolek di belakang. "Loh, Nak Rafka, kenapa kesini? Bukannya tadi siang nelpon minta bapak kesana? Bapak sudah mau berangkat ini, tapi hujan. Makanya tunggu hujan reda dulu," tutur bapak sambil memandangku yang berdiri di tengah hujan. "Ayo kesini hujan." Tangan bapak menarik lenganku agar berteduh di amben. Pikiranku sudah buruk. Mendengar bapak yang mengatakan akan pergi ke rumahku, itu berarti istriku tak ada di sini. "Aisyah mana, Pak?" tanyaku ingin memastikan. Berharap jawaban bapak melegakan perasaan yang sudah makin sesak. "Loh, bukannya si Neng sakit, makanya bapak diminta ke rumah kamu?" Bapak balik bertanya dengan tatapan keheranan. Sudah kuduga. Jawaban itu yang pasti kudengar. "Ica gak ada di rumah, Pak. Tadi waktu aku pulang rumah kosong." Tubuhku lunglai seketika. Astagfirullah, terus kemana sih Neng pergi? Aku menggeleng lemah. "Ada apa, Pak?" Ibu mertuaku menyembul dari balik pintu dapur. "Si Neng gak ada di rumah, Bu. Makanya Rafka kesini." "Ya Allah, terus anak kita pergi kemana, Pak?" Ibu mertuaku mulai panik. "Pak, cari si Teteh, Pak. Ibu khawatir dia kenapa-napa." "Ambil handuk buat Rafka dulu. Kasihan bajunya basah, Bu." Ibu mertuaku masuk, lalu tak lama ia kembali membawa handuk yang biasa istriku pakai ketika di sini dan menyerahkannya padaku. Mereka juga memintaku ganti pakaian yang basah. Untungnya masih ada beberapa pakaian milikku yang Ica simpan di rumah ini. Setelah berganti baju, aku kembali duduk di amben bersama mertua. "Sekarang coba ceritakan apa yang sebenarnya terjadi." Bapak mengajakku duduk di amben. Perlahan aku ceritakan dari waktu Ica kesini dan makin lama sikapnya makin berubah hingga ia pergi tanpa pamit. Selama ini si Neng gak pernah mau cerita apapun, apalagi urusan rumah tangga. Selalu dia rahasiakan dari kami. Makanya kami menganggap semua baik-baik saja. "Iya, Pak, itu hanya salah paham. Aku sama sekali tidak tertarik sama wanita manapun selain anak Bapak. Bapak pasti tahu itu. Cuma ngerasa aneh saja, Pak. Kalau dia nggak ada di sini lalu kemana?" Tanyaku bimbang. "Jangan panik dulu. Bapak tahu ini bukan sifat si Neng. Pasti ada sesuatu sampai dia seperti ini." "Iya, Pak. Aku curiga dia terkena sihir wanita itu." Mertuaku mengangguk-angguk. "Nanti kalau si Neng sudah pulang, kita rukyah sama-sama." Aku tak yakin Ica akan pulang sekarang ini. Apalagi tengah terpengaruh ajian sihir. Pastilah ia sangat benci padaku. "Pak, aku mau cari Ica dulu." Aku berdiri meminta izin. "Mau cari kemana? Masih hujan." "Tunggulah sampai hujan berhenti. Nanti Bapak ikut cari." Mertuaku itu tampak khawatir. "Tidak apa-apa. Bapak tunggu saja di sini. Jangan lupa kasih kabar kalau Ica pulang ke sini ya, Pak." Aku pamit dan kembali menaiki motor. Bergerak meninggalkan rumah mertua yang tadi berusaha mencegah. Dinginnya air hujan tak sebanding dengan hatiku yang beku karena kehilangannya. Ica harus segera kutemukan. Memutar otak, kemana harus mencari Ica? Teringat Bi Nena, saudaraku itu sudah seperti keluarga sendiri bagi Ica. Motor melaju menuju ke rumah kontrakan yang aku berikan pada mereka. Aku sampai di rumah Bi Nena. Memasuki teras rumah kontrakan yang berjejer panjang tempatku dulu tinggal sebelum menikah. Rumah deretan nomor 3, aku ketuk sambil mengucap salam. Menunggu penghuni rumah membuka pintu. Tak lama pintu rumah terbuka. Tampak perempuan paruh baya itu menyembul.
Waalaikumsalam. Den Rafka, apa kabar? Ayo masuk. Bi Nenah menyambut ramah. Bi, di sini ada Ica, tanyaku tanpa basa-basi. Neng Ica, memang dia kemana? Bi Nenah balik bertanya. Sudah pasti jawabannya kalau istriku tak ada di sini. Aku nggak tahu, Bi. Dia pergi dari rumah. Masuk dulu, Bibi buatin teh hangat. Gak usah, Bi. Aku harus cari Ica. Ya Allah, kemana tuh Neng Ica pergi? Ada masalah apa, Den? Perempuan itu gelisah. Aku tidak bisa cerita sekarang, Bi. Lain kali saja ya. Aku pamit undur diri meninggalkan rumah Bi Nena. Sudah sangat banyak penderitaan Bi Nena disebabkan kedatanganku dulu. Aku tak mau menambahnya lagi dengan beban yang tengah ditanggung saat ini. Biarlah mereka hidup bahagia tanpa ada beban lagi yang disebabkan olehku. Hujan masih belum berhenti, tapi tak begitu deras, menyisakan gerimis rintik-rintik. Kemana lagi harus aku cari istriku? Apa kekecewaannya begitu besar hingga tega meninggalkanku? Hati diliputi bimbang, mencarinya dalam kepayahan. Teringat rumah kontrakan yang dulu pernah Ica tinggali, rumah yang menjadi awal pertemuan kami. Pikiranku tertuju pada Santi, perempuan itu yang dulu cukup dekat dengan Ica. Ya, bisa saja istriku berada di sana tengah menenangkan diri. Tak ada orang lain yang paling dekat dan tahu benar segala tentang kami selain Santi. Mungkin saja istriku itu berada di sana. Kembali kulajukan motor menuju rumah Santi. Hari sudah mulai gelap. Terdengar azan berkumandang. Sampai di sana terlihat seorang yang baru keluar dari rumahnya. Suami Santi tampak rapi hendak berangkat ke masjid. Aku menghampirinya. Ini Araf kah? Tanyanya ketika melihatku berdiri di hadapannya. Ia menyodorkan tangan. Apa kabar, A? Iya Kang, ini saya. Alhamdulillah kabar baik. Santi ada? Tanyaku langsung saja. Ada perlu apa ya, A? Tanya laki-laki itu. Begini, istri saya nggak ada di rumah. Mungkin saja di sini. Santi teman dekat Ica waktu masih mengontrak di kampung ini. Nggak ada, A. Sudah lama juga nggak ketemu. Aku menghela nafas lelah. Kamu di mana, Ica? Ada masalah apa, A? Sampai teh Ica nggak ada di rumah? Tanya laki-laki itu lagi. Saat aku terdiam, seakan tahu permasalahan yang aku hadapi. Sayangnya aku tak mampu menjawab. Pikiranku dipenuhi dengan pernyataan tentang di mana keberadaan Ica. Masuk dulu, A. Itu bajunya basah begitu. Salin dulu. Pakai baju saya. Kita sholat dulu. Nanti saya bantu cari teh Ica, tuturnya. Kali ini aku ikut ajakan dan berhenti dulu untuk mencari Ica. Suami Santi mengajakku masuk dan meminta istrinya agar mengambil baju untukku. Santi juga bertanya tentang Ica. Kenapa dia bisa pergi tanpa pamit? Ada sedikit salah paham, San. Makanya dia pergi. Aku sudah cari kemana-mana, tapi belum juga ketemu. Lapor polisi aja, A. Biar dicari sama polisi. Dia bukan hilang, San. Aku yakin dia pergi sendiri. Soalnya, tas dia yang biasa untuk membawa salin tidak ada. Ungkapku. Terus harus cari teh Ica kemana lagi, A? Entahlah, San. Aku kehilangan semangat, bingung harus mencarinya kemana lagi. Selesai sholat maghrib, aku pamit pada Santi dan suaminya untuk kembali mencari Ica. Bertanya pada Santi tempat yang kiranya dia ketahui. Suami Santi turut membantu untuk mencari di sekitar kampung. Tak segan aku datangi rumah warga yang dulu sering berkumpul di depan teras rumah Ica. Tapi hasilnya tetap sama. Istriku tak ada di kampung ini. Meminta agar suami Santi menghentikan pencarian. Cukup sampai di sini. Biarkan aku saja yang melanjutkan. Masih belum putus harapan, aku tetap mencari ke tempat-tempat ramai. Mana tahu Ica ingin mencari hiburan dan jalan-jalan menenangkan perasaan. Walau sebenarnya itu hal yang tak mungkin ia lakukan. Sampai jam 10 malam aku mencari. Akan tetapi sosok istriku tak juga kutemukan. Kali ini aku tak mampu menahan sedih. Menangis terisak di pinggir jalan yang sudah mulai sepi. Hanya kendaraan yang masih lalu lalang tanpa peduli getirnya perasaanku saat ini. Aku menelpon Diar, mengabarkan belum bisa menemukan Ica. Sekaligus bertanya, mungkin saja istriku sudah ada di sana. Tapi jawabnya tetap sama. Ica belum kembali. Kukatakan akan melanjutkan pencarian besok. Aku pulang dengan perasaan hampa. Berharap lagi Ica saat ini sudah pulang ke rumah.
Semangatku kembali dan bergegas menumpangi kuda besi yang selalu setia mengantarkan ke sana kemari. Rumahku masih kosong. Sama seperti tadi aku pulang, tak ada siapapun. Aku kehilangan bidadari yang menjadi seri. Kehilangan hangatnya canda tawa bersama. Hati menjerit, tak tahan ingin bertemu. Tapi tak ada lagi tempat yang bisa kutuju. Besoknya aku tak masuk kerja. Tekadku tetap ingin mencari istri terkasih. Setiap rumah saudara terdekat atau siapa saja yang pernah mengenalnya, aku cari. Sayangnya hingga sore, hanya lelah saja yang kudapat. Aku juga bertanya pada Bu RT. Perempuan itu malah balik bertanya. Katanya sudah dari pengajian waktu itu mereka tak pernah lagi bertemu. Malam kedua, aku kehilangan Ica. Sendiri meringkuk memeluk kekosongan. Siang dan malamku sunyi dan sepi tanpa kehadirannya, tanpa gelak tawanya. Aku sudah tak memikirkan panas tubuh yang dilanda demam. Yang kuingat hanya senyumnya yang menari di pelupuk mata. Dan kini dirinya entah di mana. Apakah dia baik-baik saja ataukah sebaliknya? Tanya yang selalu bermain di pikiran hanyalah tentang dirinya. Membentang sajadah, mengadukan rasa perih pada sang pemilik hidup. Takdir dan jodohku adalah garis yang sudah ditentukan. Begitu pula perpisahan. Bukan tanpa alasan semua ini terjadi. Diri hanya perlu memohon dan merendah. Aku hanya perlu meminta dan berdoa agar dapat jawaban. Memohon petunjuk harus apa dan bagaimana. Namanya kembali kusebut dalam sujud panjangku, berharap pada suatu petunjuk yang membawaku pada dirinya. Kuamalkan apa yang ku bisa, berzikir dan merintih mengadukan rasa perih. Cak, pulang sayang, kangen, kamu di mana? Aku bukanlah laki-laki cengeng, tapi rasa kehilangan ini begitu sakit, tak mampu lagi membendung tangis. Aku terisak menyebut namanya, berharap rinduku dirasakan olehnya, dan hatinya tergerak mengingatku, mengingat kebersamaan kami. Ya Rob, aku sangat mencintainya. Kembalikan dia padaku. Jika ini teguran atas segala salah dan dosaku selama ini, aku bertaubat dan memohon ampun. Izinkan dia tetap menjadi milikku ya Allah. Tunjukkan di mana keberadaannya. Tubuhku terasa makin menggigil. Aku terlelap di atas sajadah. Menjelang subuh mataku terbuka. Tubuh terasa remuk redam. Kepala berat dan pusing. Berusaha bangkit untuk sholat subuh. Selesai sholat, kembali merebahkan diri di tempat tidur dengan rasa yang tak karuan. Panas badan membuatku tak nyaman. Memejamkan mata dengan tubuh terlentang, merenggangkan otot. Kelebat bayangan Ica hadir. Wajahnya menari-nari lagi menghadirkan sesak. Kususuri lagi ingatan ke hari-hari sebelumnya. Hari sebelum ia pergi. Kuingat lagi apa saja yang menjadi pemicu marahnya dan kesalnya. Alisku bertaut ketika ingat Ica menyebut nama Rafiq. Telingaku sendiri yang mendengar. Ia mengatakan ingin ikut bersama laki-laki itu dan mengatakan bahwa ia tak bahagia hidup bersamaku. Ya, Rafiq. Tapi apa mungkin Ica pergi ke rumah laki-laki itu, sedangkan antara mereka sudah tak ada hubungan? Apa mungkin ia masih menyimpan rasa pada mantan suaminya itu? Aku harus segera mencari tahu. Dimanapun kamu saat ini, pulanglah sayang. Aku rindu. Sekarang kita masuk ke sudut pandang dari si Rafiq. Di malam pernikahan Ica, aku pulang dengan lunglai. Batin perih membawa luka. Mengempaskan tubuh di kursi ruang tamu. Terpejam menahan gejolak rasa yang semakin menusuk sakit. Bayangan kebahagiaan sewaktu masih bersamanya kembali terbayang. Dia perempuan yang baik, taat pada suami, tak pernah sekalipun membantah atau menolak segala perintahku sebagai suaminya. Nurut saja setiap perkataanku. Dia pernah bersimpuh di kakiku, memohon aku agar tak menceraikannya. Menangis sambil mengatakan kalau dia hamil darah dagingku sendiri. Tapi waktu itu aku kalap, tak peduli akan permohonan dan tangisannya. Hingga ia harus merelakan diceraikan dan kehilangan calon bayinya. Ia keguguran. Lebih menyedihkan setelah aku tahu ternyata yang menipu dayaku lewat fitnah dengan jelmaan Ica adalah jin yang mencintai Rafka. Aku sakit hati. Bukan hanya itu, ternyata jin itu juga yang membunuh calon bayi kami. Baru aku sadar dari awal kedatangan Rafka lah
yang menjadi biang kehancuran rumah tangga kami. Andai dia tidak datang ke kontrakan kami saat itu, takkan ada kejadian yang membuat kami terpisah dan kehilangan bayi. Wajar jika aku marah dan kesal. Setiap suami juga akan bersikap sama sepertiku. Ini juga bukan mutlak kesalahanku dan tak pernah sedikit pun menyangka kalau itu tipu daya syaiton yang disengaja. "Kamu dari mana, Fik? Malam-malam begini?" tanya kakakku. Ia baru keluar dari kamarnya. Biasanya terbangun ingin ke kamar mandi atau mengambil air minum. Tak kupedulikan pertanyaannya. Bangkit dan bergegas melenggang ke kamar untuk istirahat. Aku sadar, orang tua dan keluarga turut andil atas kehilangan Ica. Mereka yang selalu memengaruhi agar aku berpisah dari istriku. Sekarang mereka tak merasakan betapa aku menderita setelah kehilangannya. Semangat untuk bekerja pun hilang. Tiap hari hanya bergumul dengan kasur dan bayangan Ica. Aku tak tahan jika hanya bisa hidup dalam bayang-bayangnya. Teringat bagaimana ia memanggilku dengan manja, bagaimana ia melayani dan menghibur saat aku lelah, menjadi teman yang baik untuk mendengar segala keluh kesahku saat punya masalah di tempat kerja. "Opik, kamu ini kenapa? Bukannya cari kerja, malah malas-malasan di rumah. Sampai kapan kamu mau kayak gini, Opik?" tegur ibuku yang mungkin mulai kesal melihat anaknya hampir 1 bulan menganggur. Males mah, kerja untuk siapa? Ica udah gak ada." "Opik, kamu juga harus makan. Rumah ini harus dibayar. Kalau kamu gitu pemikirannya, gimana nasib rumah kita? Jangankan mikir mau tebus, mau bayar sewanya saja tiap bulan kamu malas. Kamu yang harusnya jadi tulang punggung keluarga. Kamu itu anak laki-laki satu-satunya," cecar mamah yang tampak kesal. "Nanti aku cari kerja, Ma. Untuk sekarang biarin aku istirahat," sahutku lesu. "Mau sampai kapan? Kamu sudah istirahat 1 bulan lebih diam di rumah. Giliran dong, Fik. Masa aku terus yang bayar sewa rumah ini? Sekarang kan ada kamu, harusnya giliran kamu." Kakakku ikut angkat bicara. Ia nyerocos saja tanpa peduli perasaanku yang tak karuan kehilangan Ica. "Sebelum aku nikah sama Ica, yang bayar sewa rumah ini siapa, Teh? Masa Teteh hilangkan semua jasaku yang ikut bantu dulu? Ya makanya mumpung kamu gak punya tanggungan, bantuin lagi lah," ujarnya ketus. "Aku mau kumpulkan uang untuk balikan sama Ica." "Hah? Balikan sama Ica? Apa aku gak salah denger?" Kakakku terbelalak mendengar ucapanku. Begitu juga Mama tak kalah terkejut. "Yang bener saja kamu, Mama gak setuju." "Aku juga gak setuju," timbal kakakku. "Seharusnya kamu bersyukur bisa lepas dari dia. Ini malah mau balikan segala." "Tidak, pokoknya Mama gak setuju. Masih banyak perempuan lain yang lebih baik dari dia." Mama protes dan menolak keinginanku. Aku tak peduli dengan mereka. Setuju ataupun tidak akan membawa Ica ke sini atau kemana saja asalkan aku bisa bersama dengan orang yang kucintai. Rasa bersalahku kian menumpuk, menghadirkan sejuta penyesalan. "Mah, bulan ini aku cuma bisa bantu dikit untuk bayar sewa rumah. Minta sama Rofik saja selebihnya." "Iya, Ma, aku juga bulan ini harus bayar sekolah anak. Mana aku ikut paket sama arisan juga." Dua kakakku tampaknya mulai angkat tangan soal bayar sewa rumah karena adanya aku di sini. Mama berapa kali merengek kebingungan mengadu harus mencari uang kemana. Terpaksa aku lepaskan motor satu-satunya untuk bayar sewa dan biaya hidup selama aku belum dapat pekerjaan. Tiap malam sebelum tidur, bayangan Ica selalu mengganggu, membuat dada kian sesak. Aku tak sanggup hidup dengan selalu diliputi rasa bersalah. Hanya foto pernikahan yang masih kusimpan di kamar selalu jadi teman sebelum tidur, jadi pengobat rindu. Suara dan canda tawanya selalu terngiang, bahkan hadir hingga ke alam mimpi. Di sisi lain, aku dapat tawaran dari teman lama untuk memborong proyek bangunan untuk rumah pribadi. Lumayan jika dikerjakan bersama dan mencari sendiri pekerja sebagai tukang dan kernet. Bisa mengatur besarnya penghasilan yang didapat. Aku pun setuju dan berangkat bersama beberapa orang anak buah yang kubawa dari kampung ini untuk membantu. Berbeda rasanya ketika bekerja masih punya penyemangat, serasa memiliki tenaga penuh. Pulang dengan gembira karena di rumah ada yang menunggu, menyambut dengan bahagia
dan selalu mengulang kata rindu. Sedangkan sekarang, semua terasa kosong dan hampa, tanpa penyemangat. Loyo banget Kang Opik, kayak udah tahunan gak nemu, usik salah satu pekerja sambil tertawa kecil. Gak tahu Mang, badan bawahnya lemes aja. Padahal di sini ada beberapa orang yang duda juga, malah semangat, biar bisa nikah lagi. Masalahnya pisah juga bukan keinginan Mang, hati sakit kalau ingat, ucapku. Aduh si Akang, baru beberapa bulan menduda saja udah hilang semangat gitu. Laki mah gampang cari lagi, timbal yang lain. Cari mah gampang Mang, tapi cari yang baik itu yang susah. Iya kalau baik, gak mungkin minta cerai atuh Kang. Dia gak minta cerai Mang. Aku pun menjelaskan perihal penyebab runtuhnya rumah tanggaku pada kawan seperjuangan di sini. Mereka mengangguk-angguk, bahkan memberi respon positif. Kalau itu sih bukan sepenuhnya salah Kang Opik, salah laki-laki itu juga. Ngapain deketin perempuan bersuami? Iya bener Kang, kalau aku mah gak bakal tinggal diem. Bukan kita yang salah. Aku gak tahu harus gimana lagi Mang, makanya hilang semangat. Tikung lagi lah Kang, jangan diam saja. Perjuangkan yang asalnya juga milik kita, jangan lembek, sindir yang lain. Gimana bisa main tikung Mang? Suaminya yang sekarang punya segalanya, lebih ganteng juga. Apalagi mantan istri aku pernah tersakiti gara-gara aku yang gerasa gerusu, makanya dia kecewa. Laki-laki itu jangan menyerah, masih banyak cara. Gak bisa dapat secara kasarnya, bisa cari jalan halus. Maksud Mamang, jalan halus itu gimana Mang? Duh polos banget atuh hari kamu. Mereka tertawa karena setauku secara halus itu guna-guna. Aku tak mungkin lakukan itu, karena masih sangat ingin dia kembali. Aku memang tengah mencari cara agar Ica mau kembali, tapi tak tahu harus bagaimana. Tahu pemikat Kang Opik atau asihan? Kalau bahasa gaulnya pelet. Jelas salah seorang dari mereka. Pelet? Tanyaku. Pernah terparkir juga olehku sebelumnya, tapi tak tahu bagaimana caranya. Iyalah apalagi, yang penting dia balik lagi ke kita. Nih dulu, istri saya dulu juga gitu Kang, minta cerai gara-gara saya gak punya kerjaan. Lah saya pelet aja, sampai sekarang dia lengket, malah suruh saya banyak diam di rumah, dia yang cari kerja. Baru ini aja saya kerja karena diajak Kang Opik, ucap salah satu teman yang masih muda sambil terkekeh. Niatku hanya ingin Ica kembali, bukan memanfaatkannya untuk mencari nafkah. Kalau untuk itu, aku masih kuat dan mampu. Bahkan aku berjanji, jika dia kembali, sekuat tenaga akan kubahagiakan. Biasanya kalau pelet gak tahan lama ya Kang. Nanti kalau hilang ajiannya bisa-bisa malah makin benci, ulasku. Ya carinya yang paten atuh Kang, kayak saya ini, ulas laki-laki itu bangga. Di mana Kang kira-kira? Tanyaku penasaran. Saya bisa antar ke sana nanti. Tunggu gajian dulu lah, nanti saya antar ke tempat itu. Apa aja Kang syaratnya? Tanyaku. Dulu saya mah cuma bawa foto saja, terus nanti itu dukun minta nama sama PIN-nya. Katanya lebih bagus dari makanan. Hah? Kalau makanan? Gimana kalau dimakan sama orang lain? Tanyaku khawatir. Pasti agak sulit sih bertemu Ica nanti. Ya nggak masalah, yang kena itu kan cuma yang dicantumkan yang punya nama sama fotonya saja. Kalau makanannya dimakan orang, ya biasa-biasa saja, nggak ngaruh sama yang makan. Ngaruh itu kalau dimakan sama nama yang kamu tulis nanti. Oh gitu. Aku mengangguk-angguk tanda mengerti juga penasaran. Nanti antar saya ya Kang. Siap, semangatlah kerjanya. Dia terkekeh lagi. Mungkin caraku ini salah, tapi aku tak punya pilihan. Ada juga yang pernah menyarankan agar gunakan ilmu putih, asihan yang diambil dari ayat Al-Quran penghujung surah Yasin. Tapi tak mempan. Tak ada tanda-tanda Ica akan kembali, padahal aku sudah rajin mengamalkan. Terpaksa aku ambil cara terakhir ini. Nah itu dia teman-teman, ngerinya amalan tanpa guru dan amalan yang tidak ikhlas. Ngeri. Singkat cerita, hari gajian pun tiba. Beberapa orang termasuk aku izin libur pulang beberapa hari. Ingin segera bertemu dukun yang akan membantu menyelesaikan masalah yang menyiksaku selama ini. Di perjalanan, ada pedagang asongan dalam bis. Dulu aku pernah mengajak Ica ke rumah orang tuaku menaiki bis. Dia bilang mual sambil bergelayut di lenganku. Aku membelikannya permen jahe dan dia bilang suka. Malah nagih tiap aku pulang kerja minta dibelikan permen itu.
Segala kenangan tentangnya masih segar diingatan dan hangat merambah relung hati. Aku tak bisa lupakan kamu, Ica. Pulang kerja aku pun langsung ke sana setelah menyiapkan dulu apa yang harus dibawa. Kami berangkat ke salah satu kampung yang masih pedalaman, jauh dari hiruk pikuk dan keramaian kota. Salah satu tempat tinggal yang cuma satu-satunya di tempat itu. Saung bambu yang kecil tapi asri dengan halaman yang luas dan terawat. Tak seperti rumah dukun dalam cerita yang biasa terlihat angker dan menyeramkan. Aku malah yakin yang datang ke sini akan betah berlama-lama, disambut baik dan dipersilakan masuk oleh perempuan yang katanya istri sang dukun. Aku dan laki-laki yang mengantar sudah duduk di sebuah kamar tempat sang dukun semedi. Dia langsung tahu niat dan kedatanganku ke sini. Tanpa basa-basi lagi, ia memintaku menyerahkan barang bawaan yang akan jadi perantara atau alat untuk mentransfer asihan. Bersambung, jenis pelet apa yang digunakan Ropik untuk mengincar Ica kembali? Cari tahu di bagian berikutnya. Fakta sejarah pamit, terima kasih Kak Aisyah, terima kasih teman-teman yang sudah sejauh ini menyimak kisah ini di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.